tidak pernah sholat adik-adik sekalian. Tiba-tiba ada masalah dalam kuliahmu, tiba-tiba ada masalah dalam pekerjaanmu, kau tidak pernah sholat. Sholat cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah kau tidur. Tiba-tiba ada masalahmu, ya Allah, capek sudah saya hadapi hidup ini, ya Allah, tolong saya, capek sudah hadapi hidup saya. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Maka adik-adik sekalian, tidak ada susahnya bagi Allah selesaikan masalah kita ini. Dan percaya, ketika Allah memberikan suatu masalah, pasti ada sisi kebaikannya. Saya sudah minta Ustadz, saya sudah sholat, saya sudah perbaiki akhlak saya sudah lakukan syariah, kok Allah tidak kasih, justru masalah saya datang, kalah. Contoh, ini sering saya kasih contoh. Tamat SMA saya daftar akabri, mau jadi tentara penerbang. Begitu tes fisik, Bu, tidak lulus. Kenapa? Ceper, tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya dalam jadi ketentara? Teman saya lulus, dia sekarang reserse, Bu, 2 bunga AKBP di Polda Sulawesi Barat, pakai baret merah, saya pakai baret putih. Alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret putih saya ceramai semua, sampai jenderal pun saya tunjuk-tunjuk. Coba, gagal akabri, saya daftar fakultas kedokteran. Adik-adik, ini kisah hidup saya. 3 tahun berturut-turut, waktu itu namanya SMPTN. 3 kali saya ikut fakultas kedokteran. Padahal saya jurusan fisika 1 di sekolah waktu SMA. Saya nasar puasa 7 hari berturut-turut. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Ibu bapak saya doakan saya. Saya ikut bimbingan tes 1 bulan. Begitu keluar pengumuman, tidak ada nama saya. Tahun kedua ikut lagi, tahun ketiga ikut lagi. Saya malah lulus di sospol komunikasi. Ya Allah, kenapa kau tidak luluskan saya jadi dokter? Teman saya lulus, Bu, sekarang tugas di Kepulauan Aru. Beberapa tahun yang lalu, mau lebaran saya telepon, kau pulang lebaran? Tidak. Rugi-rugi kau cari uang jauh-jauh, kau tidak pulang lebaran sama orang tuamu. Kenapa tidak pulang? Mahal tiket, Ustaz. Dalam hatiku, alhamdulillah, saya tidak jadi dokter, saya jadi ustaz. Kemana-mana, Bu, tidak pernah saya pusing soal tiket. Termasuk hari ini saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Yang belikan tiket panitia. Jadi adik-adik sekalian, ketika Allah memberikan sesuatu kepadamu, bukan masalah, tapi itu ujian buat kamu. Saya kasih lagi contoh. 2013 yang lalu, saya ikut pilwali di Makassar. 10 pasang calon pemilihan wali kota teramai di Indonesia. 10 pasang calon, Pak. Kalah Ustadz? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Itu disebut positive thinking. Saya tidak kalah, cuma suaranya lebih banyak. Oh, ternyata Allah tahu. Dah saat tidak usah kau jadi pejabat, setengah mati kau hormat. Datang gubernur, siapa gubernur? Datang Kapolda, siapa jenderal? Datang presiden, siapa presiden? Andai saya jadi pejabat. Tapi karena saya jadi ulama, mereka semua yang hormat sama saya. Maka adik-adik sekalian, ketika ada masalah dalam hidupmu, bukan masalah yang jadi masalah. Masalah kita adalah bagaimana menyikapinya. Dan selalu percaya semua yang Allah berikan, semua yang terbaik. Ada ibu-ibu hafal enggak Asmaul Husna? Hafal? Coba adik-adik, Asmaul Husna semua baik, tidak ada nama Tuhan yang jelek. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Coba buka-buka Asmaul Husna. Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Kaya, Maha Pemberi. Tidak ada nama Tuhan Maha Menyengsarakan.
maha bikin bangkrut, maha mempermalukan. Tidak ada itu. Lalu kenapa ketika ada masalah kita tidak datang kepada Allah? Yang banyak diantara kita ada masalah kita datang sama manusia. Coba kalau ada masalah, adik-adik, ada yang bingung soal jodoh di sini, tidak usah kau cari biro jodoh. Lebih kau datang ke pabrik jodoh. Siapa pabrik jodoh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun sholat tahajud, tidak usah pacaran. Pacaran syar'i. Apa pacaran syar'i? Siapa ajar kamu? Bisa tidak sukses tidak pacaran? Bisa. Siapa contohnya? Saya, Bu, adik-adik, istri saya itu yang selalu saya panggil Mama Nyece, tidak pernah saya lihat fotonya, tidak pernah saya lihat videonya, tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya lihat langsung. Nanti setelah saya lihat setelah akad nikah. Pacaran siapa? Dengar ini adik-adik perempuan, jangan kau percaya mulut laki-laki yang lagi jatuh cinta, biar dia ustad. Apalagi kalau dia bilang ini dek masih proses pernikahan, proses perceraian ini, jangan kau percaya. Kalau dia bilang gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, pret, hujan aja kau sudah lari. Ya, lebih baik kau minta kepada Allah. Siapa kamu mau tatap wajahnya? Kau lihat itu dek, cewek-cewek sini, kau tatap wajahnya, kau sebut dia dalam solatmu, salawati, bayangkan wajahnya. Ya Nabi salam alaih, ya Rasul salam. Bayangkan itu jodohmu. Tapi jangan kau salawati istrinya orang. Allah yang gerakkan hatinya. Sudah itu kau minta, ya Allah kalau memang dia cocok bagiku, satukan hatiku dan hatinya, dan berikan kemampuan bagiku mendapatkannya. Kalau dia tidak cocok bagiku, jauhkan hatiku dan hatinya, dan berikan bagiku untuk melupakannya. Tidak usah kau jadikan status. Dia minta. Alhamdulillah anak-anak kita sekarang, apalagi anak-anak selebgram, tiktoker, rajin berdoa ketika ada masalahnya. Tapi berdoanya bukan di atas sajadah. Di mana berdoa? Status. Ya Allah mudahkan urusanku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Kau berdoa kepada Allah. Nah, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Maka begitu ada masalahmu dek, minta kepada Allah. Tingkatkan kesabaran, perbaiki solatmu, serta itu minta kepada Allah. Lepas itu baik sangka. Nah biasanya saya mau tanya adik-adik, berapa rukun iman? Berapa? 5 atau 6? 6. Tapi itu teori. Prakteknya kita biasa rukun iman cuma 5,5. Maksudnya apa Ustaz? Dia hanya percaya sampai kepada percaya kepada qada. Yang nasib baiknya saja dia mau percaya, yang buruknya dia tidak mau terima. Iya toh? Kalau dia berdosa, dia minta diampuni. Tapi kalau mau berdoa, mau dikasih besok. Dia berdoa hari ini. Adik-adik, Nabi Zakaria ada masalahnya apa? Mau minta anak. Kapan dia minta? Sejak usia 21 tahun. Kapan Allah kasih? 90 tahun. Berapa jaraknya itu? Berapa jaraknya Bu? 69 tahun. Nabi Zakaria Bu minta anak 69 tahun baru dikasih. Nabi Adam minta dipertemukan ketika diusir dari sorga, minta dipertemukan. Adam di Irak, Hawa di India. Bayangkan, waktu itu di dunia hanya 2 penduduknya, Irak, India. Adam, Hawa. Mereka saling mencari 2 orang ini. Berdoa, ya Allah pertemukan kami, pertemukan dengan istriku, kata Nabi Adam. Ya Allah pertemukan dengan suamiku, kata Siti Hawa. Kapan Allah kabulkan? 200 tahun di padang Arafah, Jabal Nur, Jabal Rahmah. Itu Nabi. Kita berdoa hari ini mau dikasih besok, padahal tukang tipu.
Maka ketika ada masalah, sabar, sholat, doa. Dan hebatnya kita orang Islam, begitu Allah tidak kabulkan doamu, percaya apa yang kamu minta itu tidak baik. Nah, sebagai penutup, suatu kali Nabi selesai sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat, saudara-saudara sekalian, ada ndak yang mimpi tadi malam? Tidak ya Rasul. Nabi lalu bersabda, semalam saya bermimpi Allah membawa saya jalan-jalan masuk ke dalam surga, dan di dalam surga Allah memperlihatkan saya ada manusia yang diberikan hadiah, ini hadiahmu. Lalu manusia ini berkata, ya Allah, ibadah yang kulakukan, kebaikan yang kulakukan tidak sebanyak yang kau berikan. Supaya gampang dipahami, saya kasih angka supaya gampang. Pahalanya cuma 5, Allah kasih 5.000. Ya Allah, banyak betul, tidak sebanyak ini pahala saya. Lalu Allah sampaikan, wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu waktu di dunia yang saya tidak kabulkan, karena saya tahu kau tidak mampu memikulnya, maka baru aku kasih kau sekarang. Itu berarti bahwa ketika ada masalah, berdoa pasti Allah kabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia, Allah kasih di akhirat. Adik-adik, Allah kabulkan doa itu ada 4 caranya. 1, Allah kabulkan doa kita seperti apa yang kita mau. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya lulus. Allah kasih taufik namanya. Ya Allah, mudah-mudahan setelah lulus saya dapat kerja. Allah kasih taufik namanya. Yang kedua, Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Ya Allah, berikan saya A. Allah tahu, tidak usah A, saya kasih kau B. Ya Allah, berikan saya kekayaan. Allah tahu, tidak usah kaya. Kalau kau kaya sombong, kalau kau kaya kau tidak datang jamaah. Lebih baik saya kasih kau kesehatan. Dengan sehatmu kau makin kuat puasa Senin Kamis. Ibu-ibu, ada anak usia 13 tahun minta dibelikan motor, ibu belikan enggak? Ibu belikan? Kenapa ibu tidak belikan? Apa karena ibu tidak sayang? Justru sayangnya. Tapi apa kata ibunya? Nak, saya tidak belikan kamu motor, saya belikan kau laptop. Ya, dikabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Yang ketiga, dikabulkan tapi ditunda. Tahu Bapak Prabowo? Tahu Ibu? Sejak 2014 ikut Pilpres kan? Minta dijadikan presiden. Kapan Allah kabulkan? 2024. Ayo. Kemudian yang keempat, Allah kabulkan ketika ada masalah lalu kita berdoa, Allah kabulkan nanti di akhirat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Rasulullah sebagai manusia mulia pun banyak masalahnya. Tapi ketika ada masalah, ista'inu bis sabri was shalah. Sabar, perbaiki solat, saya yang selesaikan masalahmu. Yang ketiga, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Minta tidak mesti dalam bahasa Arab. Ini yang saya perlu jelaskan lagi. Adik-adik, doa tidak menghafal. Doa bukan menghafal. Doa curhat. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat, setengah matilah dia. Amin, amin ya Allah. Kata malaikat, apa maksudnya ini cewek? Dia minta jodoh, taunya doa yang dia baca doa minta hujan. Itu kan, tidak usah, tidak mesti bahasa Arab. Bahkan adik-adik, Nabi ajar boleh berdoa begini, ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkan. Boleh. Boleh doa begitu. Misalnya adik-adik sekalian, ya Allah, kau sudah tahu apa yang ku mau, berikanlah ya Allah. Selesai. Yang saya muliakan kedua mempelai keluarga besar yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkhusus adinda saya Aurel dan Tedo
yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menyampaikan beberapa petua-petua agama, bukan dari nasihat dasat latif, tapi nasihat agama. Saya ceramah bukan karena saya yang paling cerdas dan paling alim serta yang paling sempurna, tapi sayalah kira-kira yang dipercaya. Kenapa? Karena saya yang paling banyak follower saya di sini. Yang pertama, dindaku, menikah itu tujuannya sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kata sangat gampang diucapkan, tapi tidak gampang dilakukan. Sakinah, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahagia. Tapi tidak semua bahagia disebut sakinah. Bahagia sakinah ini adalah makna menurut bahasa Arab. Sakinah itu bahagia setelah melewati beberapa cobaan. Berarti tidak mungkin ada rumah tangga sakinah tanpa ada cobaannya. Itu dulu yang harus Anda pahami. Adinda berdua, tidak mungkin rumah tanggamu bahagia tanpa melewati cobaan-cobaan. Cobaan apa? Satu, cobaan perbedaan. Yang tadinya cuma 2 orang tua, sekarang sudah 4 orang tua. Yang tadinya orang tuanya Aurel sangat paham sama Aurel, tapi jangan harap orang tuanya Tedo paham seperti pahamnya ibu bapakmu. Maka terjadi perbedaan. Maka ketika perbedaan ini terjadi, pasti akan mengguncang rumah tangga. Karenanya tidak mungkin ada rumah tangga yang bahagia tanpa guncangan perbedaan itu. Kedua, perbedaan dari segi latar budaya. Ada barangkali latar budayanya yang Jawa, ada yang latar budaya Jawa saja kan beda. Ada Jawa Surabaya, ada Jawa Semarang, ada Jawa Solo. Akan berbeda ini. Maka percaya setelah menikah ini, perbedaan itu akan mengguncang rumah tangga. Yang kedua adalah cobaan ekonomi. Tapi percaya dindaku berdua, bukan ekonomi jaminan satu-satunya orang bahagia. Kalau gara-gara bahagia itu ekonomi, maka tidak ada anak orang kaya yang pisah. Tapi kecenderungannya saya lihat berapa banyak orang miskin bertahan rumah tangganya, sementara orang kaya, populer, pejabat tidak tahan rumah tangganya. Kenapa? Kaya, populer, kemudian cerdas, jabatan, itu yang membuat biasa pasangan sombong. Anak pejabat, anak orang kaya, populer, biasanya potensi sombong. Kalau sudah sombong, dia anggap remeh pasangannya. Kalau sudah dianggap remeh pasangannya, maka percaya tidak akan ada rumah tangga yang harmoni. Ekonomi jangan cemas. Tahu cicak, Aurel? Tedo? Apa makanannya cicak? Nyamuk. Tidak masuk akal tuh. Cicak di dinding, nyamuk terbang. Bagaimana ketemunya? Satu terbang, satu di dinding. Iya toh? Tapi masih ingat lagu waktu kita kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dikatakan cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah cicak kalau dia lompat kejar nyamuk. Tapi Allah yang ngatur rezeki. Aurel, tidak usah cemas, suamimu sudah punya kerja. Insya Allah kau tidak akan sengsara dari segi ekonomi. Yang membuat rumah tangga sengsara dari ekonomi bukan karena tidak ada rezekinya, tapi karena cara hidupnya menghadapi rezeki. Contoh, baru-baru ada yang ngutang sama saya, Ustadz mau ngutang. Kenapa? Istriku melahirkan, terus untuk susu, kaleng, dan apalagi untuk popok. Saya bilang kamu ngutang karena kamu mau pakai popok sama susu. Susu kaleng, coba pakai gaya hidup ibu-ibu dulu. Melahirkan beberapa kali tidak pakai popok. Apa dia pakai? Ibu-ibu masih ingat? Ibu Desi pasti ingat ini. Apa dipakai dulu? Kain. Dibawa kain plastik. Kalau ibu yang cerdas 3 kali, yang ibu rajin 4 kali ganti kainnya itu satu malam. Ibu yang malas, dia biarkan anaknya sampai berenang pagi-pagi. Iya kan? Kalau pakai popok, pagi ganti, siang ganti, tengah hari ganti, sore ganti, malam ganti. Berapa kali ganti? Bisa 200.000 satu minggu. Kalau tidak ada duitmu, pasti kau minjam. Apalagi susu.
Al-Quran mengatakan deh Aurel, nanti jangan pakai susu kaleng, pakai susu ASI. Itu Quran memerintahkan menyusui anakmu 2 tahun, disebut